Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genjo ID. Seperti biasa, kita akan bahas kembali indeks kita. Ya, terjadi berita yang nggak jelas hari ini ya, yaitu tentang Omicron yang katanya sudah masuk di Indonesia, tapi dibantah lagi kalau itu negatif. Tapi ada yang bilang itu positif, ada yang bilang ini akan variannya bisa bergabung ya, itu lucu banget ya, bisa bergabung variannya Delta sama Omicron, nanti dia bergabung. Itu saya baca sekilas, apakah itu benar atau enggak itu belum pasti ya, jadi itu saya baca-bacanya sekilas saja ya. Jadi marketnya lagi tidak jelas ya, market lagi tidak jelas. Tapi ya kita di grup rekomendasi sudah pada cuan sih ya. Kemarin ambil KF kita cuan. Hari ini ambil Toys, sorenya cuan lumayan, menu paginya juga cuan lumayan rata-rata ya. Jadi kita eh, kalau saya pribadi saya jarang simpan saham kecuali memang itu niatnya untuk investasi atau swing lebih agak panjang ya. Ya kalau untuk scalping saya 1%, 2% saya bungkus ya. Kalau naik lebih dari 3% itu bonus. Itu kalau saya. Ya kalau teman-teman scalping 2% nggak mau TP, tiba-tiba turun, ya udah jangan ya. Intinya kalau memang scalping ambil keputusnya cepat ya. Kalau memang saham ini apalagi menu pagi ya, saya sudah share menu pagi untuk grup rekomendasi. Jadi tiap pagi itu saya kasih ya, tiap biasa jam 9 lewat 3 menit, 4 menit itu saya kasih. Itu belinya langsung HK, naik langsung TP. Nggak naik jual modal. Ya, biasanya 1 menit nggak naik, saya langsung suruh jual modal saja. Dan rata-ratanya naik ya. Dan rata-rata naik dan lumayan tinggi biasa naiknya. Itu menu pagi yang sedang saya coba berikan ke grup rekomendasi ya. Nah, untuk indeks kita hari ini, indeks kita ya masih di persimpangan, Bos, ya. Walaupun dia jebol 6.600 ya, tapi masih oke lah. Dia masih ada 6580-nya kok. Ya, masih di persimpangan ya. Arahnya masih di persimpangan dengan range resist 6620, 6640 untuk sekarang. Ya, masih seperti itu, biasa-biasa saja. Masih sideways lah. Belum downtrend kok, santai saja. Oke, lanjut ke saham yang saya berikan kemarin. Real ya. Real itu nggak jalan ya. Aduh, ini nggak jalan, saya suruh SL aja lah. 1,225%. Naik sih satu tik doang. Itu kalau kejual ya syukur, nggak dijual ya. Saya sempat bilang ya udah jual saja di 79 di minus 1,2%. Karena menurut saya ini nggak usah di hold saja karena dia downtrend posisinya. Ya kalau saham-saham di bawah 100 saya nggak mau suruh hold, bahaya ya. Jadi teman-teman yang ambil mohon maaf minus ya, minus 1,2%, ya maksimal 2%-an lah. Yang nggak terlalu dalam, jadi masih bisa balik balik untuk cuan lah. Balik untuk nutupin ini ya. Kalau masih di bawah 2%, apalagi cuma di bawah 3% ya masih bisa disut ke saham lain lah ya untuk real. Dan saya juga kasih satu lagi saham ESA. ESA naiknya lumayan ya. Jadi kalau teman-teman ambil dua saham, ESA sama real hari ini, ESA-nya cuan, realnya minus ya. Jadi ESA kita hitung cuannya ya. Jadi harusnya ketutup. Kalau teman-teman ambil dua saham, dan saya hari ini berikan dua saham, realnya naik ya, naik 81, tapi ya saya anggap tidak terjual lah ya. Karena itu naiknya, walaupun itu area TP1 saya, mungkin ada yang kejual, ada yang enggak. Jadi saya anggapnya enggak kejual deh. Realnya, wow, ESA-nya naik lumayan, bos. Ya, 11%. Ya, yang satu minusnya di bawah 3%, ini naiknya 11%. Ya, kalau teman-teman belinya berimbang, harusnya cuan ya, harusnya cuan ya. Walaupun ini anggap saja teman-teman jual ESA-nya 3%, itu minusnya di bawah 3% ya, paling tidak impas lah ya. Saya tidak bilang karena ini kan naiknya tinggi. Jadi saya nggak bilang ini ini apa? Saya anggapnya 10% lalu teman-teman cuan 7, enggak. Jadi saya anggap saya ini cuannya 3%, itu minusnya sekitar di bawah 3%, ya di bawah 1,25% saya suruh jual dulu sih tadi untuk ESA. Jadi intinya menunggu close itu akan ketahuan itu akan naik atau enggak.
di 2 menit pertama. Ya, kalau 2 menit pertama kencang, naik dia. Kalau 2 menit pertamanya dia cuma naik 1 tick, nggak kuat, ya udah lepas saja. Lepas saja cuan tipis gak apa-apa. Ataupun jual modal, ya udah. Teman-teman bisa lari ke saham lain yang lebih kencang. Ya gitu aja permainan untuk menu buy close. 2 menit pertama, kalau kencang ya kencang. Kalau dua menit pertama dia masih letoy, masih nggak jelas, arahnya naiknya 1 tick. Habis itu ke 2 tick agak pelan, ya udah jual 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 secukupnya saja ya. Paling tidak Anda tidak rugi ataupun jual modal. Ataupun kalau jual modal ya rugi fee 0,4% ya nggak apa-apa lah. Daripada Anda harus tunggu lagi minus lagi, ini nggak mutar modalnya. Kalau saya seperti itu sekarang ya untuk menu buy close. Karena marketnya juga lagi gonjang-ganjing ya. Hari ini saya berikan menu buy close stream. Karena teman-teman minta menu buy close, saya berikan menu buy close stream. Sebenarnya jujur saya lebih suka main menu pagi sih sekarang. Stream oke lah ya. Stream oke. Cakep nih. Harusnya cakep nih. Besok naik nih. Harusnya ya, mudah-mudahan. Karena dia, ntar, ini close-nya berapa ya? Tadi 394. Kok jadi 396? Trim, 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 trim. Trim, trim. Trim ini close-nya enggak ini ya. Trim close-nya 394 ya, 394. Ya oke lah, dia masih di atas support uptrend. Ya nggak uptrend juga sih ya, dia masih sideways sideways tapi ya masih oke lah. Ini gini, trim ini teman-teman boleh TP1 di 398 sampai 400 itu TP1 ya. Tipis-tipis saja dulu. Kalau 400 ya break, itu lumayan naiknya bisa ke 404 sampai 410-an. Batas SL-nya kalau mau di SL bisa di 94 ke ya ini aja teman-teman. 38 386 ya. 386 kalau bertahan hold, kalau nggak bertahan boleh stop loss dulu ya, karena minusnya nggak terlalu dalam juga. Ya kita saat beli, kalau saya saat beli barang, beli saham, yang saya pikirkan bukan cuannya dulu, minusnya gimana. Kalau dia risk rewardnya masih oke, saya beli. Tapi kalau minusnya range-nya terlalu jauh, saya nggak ambil ya. Karena ini trim masih oke lah, harusnya naik ya. Ya semoga besok naiknya bisa cuan untuk trim. Oke, kita lanjut ke saham-saham yang sudah di request oleh teman-teman grup. Bentar ya guys. Eh, Pertama MLPL. Oh, masih oke lah ya. Masih ini masih sideways tapi masih bertahan di atas 360 itu titik penting. Kalau kuat masih bisa naik, paling tidak uji lagi ke 378, 380-an. Antisipasi di 360-nya saja ya untuk MLPL. Lanjut ke yellow. Waduh, ini mah ribet ini. Kenapa nggak kelihatan banget? 158, 155 itu support, resisten ada di 166, 168 ya untuk yellow. Ya, 165 lah, 165, 168 lah untuk resistennya. Posisinya sangat sideways ya, sideways di bawah untuk sekarang yellow. Lanjut ke SWOT. SWOT
Ya masih di atas kok. Dia masih posisinya masih di atas lah. Belum terlalu menukik ke bawah, masih bertahan di atas 176 masih oke. 175 174 176 dia masih oke, masih bisa tes lagi lah ke 184 190 ya selama bertahan di atas 174-nya sampai 176. Lanjut Adi. Adi. Wah, dia sudah mulai menukik ke bawah ya. Mungkin dia akan tes dulu support di 1000. Kalau 1000-nya nggak kuat, dia akan ke support yang cukup kuat di 970, 980 ya untuk Adi. Resisten ada di 1030, 1050. Lanjut ke Mari. Oke, Mari masih bertahan di atas, masih lah, masih oke selama tidak jebol 470-nya saja. Ya, titik kuncinya di 470, kalau bertahan masih bisa tembus ke 480-an sampai 490 kalau bertahan di 470-nya ya. Dia kuncinya di 470 untuk sekarang. Untuk Mari lanjut ke Bimas. Bimas, Bimas. Bimas, oke lah ya. Ini saham masih uptrend. Masih uptrend sih selama bertahan di 2500 sampai 2450 masih oke, masih bisa ke 2600-an sampai 2700 ya untuk Bimas. Lanjut ke SMA ini agak-agak ini saham suka ngeprank juga nih SMA. Oke, masih bisa rebound ya. Masih oke, masih bisa mantul ya di area titik-titik support 340, 350 dia masih bisa rebound ya, tes dulu lah 360-nya sampai 366. Kalau serius naik ya jebolin 370 dulu. Kalau serius uptrend SMA jebolin dulu 370 baru bisa dikatakan uptrend. Kalau enggak akan uptrend dia. Ngeprank aja dia. SMA lanjut ke BEX. BEX, aduh sideways di persimpangan tapi agak di bawah ya. Persimpangan agak bawah deh. Ini udah hati-hati nih. Udah deket-deket 50 saya sampai males sama deket 50. Ya 62 lah. 62 jangan sampai jebol. 62 jebol udah ambles ini ya. 62 jangan sampai jebol. Kalau bertahan masih bisa tes dulu ke 66-nya ya untuk sekarang. Back-nya lagi di posisi bawah untuk sekarang ya. Lanjut ke Befik. Befik oke, masih bisa bertahan di 220 sampai 226. Masih oke, masih bisa mantul paling tidak tes dulu lah ke 236 sampai 246 ya untuk Befik masih di atas kok untuk Befik. Lanjut ke Oasa. Oasa, wah sudah tinggi. Kita lihat apakah ini saham gorengan. Kok gorengan ambles nih? Waduh, ini saham nggak jelas. Ya di bang gorengan juga nggak terlalu dia jarang ARB langsung ya. Ya kalau memang bisa lepas 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 dia bisa keluar dulu. Maksudnya nggak langsung open ARB itu jarang dia. Ya masih semi-semi lah dia. Titik penting 600 sampai 620 ya, itu resisten terdekat. Batas aman di 550 sampai 560 ya. Sekarang dia lagi tinggi, kemungkinan biasanya lagi tinggi-tinggi dia akan tes-tes dulu supportnya di 550 560 biasanya seperti itu. Kalau dia kuat dia lanjut naik, kalau enggak dia akan turun dulu ke 500. Lanjut ke Baja. Baja lagi di persimpangan ya. Tiga berapa saya dulu? Wah, sudah dekat support support 346, 340 ya, 340 jangan sampai jebol. Kalau bertahan masih bisa tes dulu lah ke 356 sampai 362. Ya, posisi lagi di persimpangan untuk Baja lanjut ke WH. WH. Ya oke lah ya. Masih oke, sebenarnya masih bertahan di atas 200. Ya intinya 200 jangan sampai jebol. 200 sampai 206 itu support dia. Kalau bertahan masih bisa tes dulu ke 200. Kita saya dulu. 216 sampai 222 ya.
masih di atas kok untuk WH, masih uptrend. Lanjut ke Kibak. Kibak, waduh, ini agak ini, aduh. Ini lagi sideways di bawah ya posisinya. Intinya 74 jangan jebol ya, 74 jebol, 74 76 itu support. Dan sekarang dia masih bertahan di atas 80 itu lebih bagus. Ya masih bisa tes lah ke 86 dulu. 86 sampai 88 lah untuk Kibak. Tapi posisinya sekarang belum uptrend ya, masih di bawah. Masih sideways di bawah untuk Kibak. Lanjut ke Friend. Banyak ya. Trim sudah saya bahas ya teman baik close. Lanjut ke Friend juga lagi di persimpangan dengan titik pentingnya di 86 itu support dia, 86 87 deh itu support sekarang. Resisten terdekat ya tembusin dulu 91 sampai 92-nya ya. Kalau dia mau berpotensi untuk naik ya paling tidak harus bertahan di atas 92. Kalau dia mau kembali uptrend, kalau nggak bertahan di 92 belum. Trim sudah saya bahas, lanjut ke Rio. Rio sudah saya bahas ya bos, itu tadi ya. Rio itu supportnya 74. Kalau 74 jebol hati-hati, lebih baik benar-benar dilepas karena semakin menurun. Kalau 74 yang masih bertahan masih bisa mantu paling tidak ke range 78 sampai 80. Ya intinya 74 itu titik penting, 74 enggak bertahan lebih baik lepas dulu karena ini sahamnya lagi downtrend ya untuk real. Lanjut ke truk. Truk juga bentar ya saya lihat. Lagi di persimpangan dengan titik support. Nah, 158 155 resisten ada di 163 sampai 168 ya untuk truk. Kalau dia mau bisa uptrend dia harus break dulu 168 ya untuk truk. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati dan diberikan cuan yang lebih maksimal. Terima kasih. Salam cuan.